Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai vektor di part yang kedua. Oke, yaitu mengenai panjang vektor dan juga operasi vektor secara geometri. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya, yaitu yang pertama mengenai panjang vektor ya. Jadi, jika vektor V itu sama dengan V1, V2, ini untuk R2, atau V1, V2, V3, ini untuk R3, maka untuk panjang vektor V, simbolnya seperti ini. Ya, seperti mutlak ya. Jadi, panjang vektor V untuk R2 yaitu sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Nah, tetapi untuk vektor di R3, panjang vektor V sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Seperti itu ya. Oke, di sini kita masuk ke contoh. Diketahui vektor V itu sama dengan 5,-12. Tentukan panjang vektor V ya. Jadi, langsung saja kita gunakan rumusnya. Apa? Panjang vektor V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat kan? Nah, mungkin kita langsung saja ya. V1-nya kan 5, berarti 5 kuadrat ditambah V2 yaitu negatif 12 kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat yaitu kan 25 ya. Ditambah negatif 12 kuadrat itu kan 144. 144. Sehingga hasilnya adalah berapa? 25 ditambah 144 itu kan 169 ya. Sehingga akar dari 169 yaitu 13. Sehingga panjang vektornya adalah 13. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang berikutnya. Kalau sebelumnya kita sudah tahu untuk mencari vektor gabungan ya, vektor gabungan dari beberapa titik. Ada di part yang pertama, ya. Jadi di sini diketahui A 3,5,1, B 7,1,2. Tentukan panjang vektor AB. Oke? Nah, langkah pertama, kamu harus cari tahu dulu vektor AB, karena di sini belum gabungan ya. Nah, cara mencari vektor AB adalah dengan mengurangi B dikurangi A. Jadi dibalik. B dikurangi A. Oke. B sendiri adalah 712. Ya, terus sini 712. Dikurangi A yaitu 351. Sehingga hasilnya adalah 7 kurang 3 yaitu 4. 1 dikurang 5 yaitu negatif 4 ya. 2 dikurangi 1 yaitu 1. Nah, sehingga kita mendapatkan vektor AB. Setelah itu kita baru mencari panjang vektor AB di sini. Ya. Nah, sehingga panjang vektor AB tinggal kita akar. Kemudian bentuk kuadratnya yaitu di sini ada 4 ya, berarti 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke, kita hitung masing-masing. 4 kuadrat yaitu 16 ditambah negatif 4 kuadrat juga 16 ya. Ditambah 1 kuadrat yaitu 1. Oke, sehingga akar dari 16 ditambah 16 32 ya, ditambah 1 akar 33. Sehingga panjang vektor AB yaitu akar 33. Oke, silakan di screenshot terlebih dahulu supaya bisa dipelajari ulang. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke operasi vektor ya. Di sini operasi vektor itu secara geometri dulu ya. Nanti di pertemuan yang selanjutnya baru secara aljabar. Oke. Jadi di sini sama seperti matriks ya yang sebelumnya. Operasi vektor itu ada juga penjumlahan, pengurangan, dan juga nanti ada perkalian ya, perkalian skalar. Nah, di sini kita masuk ke penjumlahan vektor terlebih dahulu. Jadi di sini kita menggunakan metode segitiga atau nanti juga akan menggunakan metode poligon. Jadi intinya adalah kita akan mencari hasil jumlah titik awal dan titik akhir. Nah, ini dipakai untuk penjumlahan, pengurangan dan juga perkalian ya. Oke, di sini contohnya ya. Bentuk vektor A seperti ini.
kan vektor itu adalah garis berarah ya, arahnya ke kanan atas. Kemudian vektor B seperti ini, vektor C seperti ini, dan vektor D seperti ini. Kita akan menentukan jumlah vektor A ditambah vektor B untuk yang pertama. Nah, maka kita tuliskan di sini vektor A ditambah vektor B ya. Di sini vektor A berarti ke arah kanan atas. Nah, kayaknya kita lebih enak kalau misalkan ada spidol yang berbeda warna ya. Ya, coba. Vektor A spidolnya ada gak ya? Ada. Ya udah deh, lanjut spidol. sorry iklan. Vektor A seperti ini. Kemudian vektor B berarti dari ujung vektor A kita mulai vektor B-nya ke arah kanan kan? Berarti gini. Vektor B. Gitu ya. Sehingga jumlah dari vektor A ditambah vektor B dimulai dari awal vektor A berakhir di akhir vektor B. Berarti kita tarik. Mungkin putus-putus aja kali ya supaya ketahuan hasilnya. Lebih enak itu berbeda warna ya. Jadi ini vektor A ditambah vektor B. Jangan lupa kasih panah ya. Oke, lanjut. Vektor B ditambah vektor D ditambah vektor C. Vektor B berarti ke arah kanan. Vektor D. Kemudian ditambah vektor D ke arah serong. Kemudian ditambah vektor C ke bawah. Sehingga jumlahnya adalah awal vektor B berakhir vektor C. Nah, putus-putus. Sehingga ini vektor B ditambah vektor D ditambah vektor C. Oke, semoga paham ya. Nah, setelah ini kita masuk ke pengurangan vektor. Di sini ada vektor A dikurangi vektor B. Itu setara dengan vektor A ditambah negatif vektor B ya. Nah, kalau dia tandanya negatif, maka tinggal kita arahkan yang berlawanan. Nah, di sini kan ada vektor A. Maka untuk mencari negatif A-nya gimana? Sama. Gambarnya seperti ini sama ya. Hanya arahnya saja berbeda. Nah, ini kan A, berarti negatif A gini. Gitu. Nah, ini B. Nah, sama garisnya persis. Tapi dia ke samping kiri. Kalau B kan ke samping kanan. Kalau yang negatif ke samping kiri. Nah, ini kan C, sama. Ya. Hanya dia ke atas. Karena kan negatif. Ya. Karena positifnya ke bawah, maka negatifnya ke atas. Seperti itu. Nah, di sini kita menentukan vektor A dikurangi vektor B. Berarti A arahnya A tadi ke bawah ya, tetap sama. Ini A. Kemudian dikurangi B. Ya, sepertinya tidak muat. Kita mulai dari sini. Vektor A ya. Dikurangi vektor B. Nah, tadi kan B itu ke kanan, negatif B berarti ke kiri. Berarti kita lihatnya yang negatif B ya. Begini. Ini adalah negatif B. Sehingga awal vektor A, akhir vektor B kita tarik putus-putus sebagai hasilnya. Nah, ini adalah vektor A dikurangi vektor B. Seperti itu ya. Kemudian yang B, vektor B dikurangi vektor C dikurangi vektor A. B, nah disendirikan ke kanan, berarti kita mulainya ke arah kanan. Ini vektor B. Kemudian dikurangi C. Nah, berarti negatif C ya. Ke atas. Nah, ini adalah negatif C. Kemudian dikurangi A. Nah, negatif A berarti ke serong kanan atas ya. Negatif A. Sehingga awal vektor B sampai akhir vektor A, vektor negatif A digabung dengan garis putus-putus.
Nah, ini adalah vektor B kurangi vektor C kurangi vektor A. Jangan lupa kasih panah di setiap hasil ya. Oke, gimana? Semoga paham ya. Saya hitung sampai 3 untuk bisa mempelajari ulang. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu perkalian skalar vektor. Nah, di sini ada vektor A, ya. Nah, maka kalau misalkan perkalian skalar vektor berarti kan 2 dikali vektor A-nya. Sama seperti yang vektor A, tetapi panjangnya yaitu 2 kali. Nah, kalau vektor A seperti ini, maka kalau panjang vektor 2A, yang 1, 2. Nah, ini adalah 2A, seperti itu ya. Kemudian kalau negatif 3A. Nah, di sini arahnya masih sama. Kita hitung 1, 2. Pakai penggaris ya supaya bagus. 2, 3. Nah, kalau A itu kan positif ke kanan atas, maka negatif berarti gini. Itu ya. Nah, ini tandanya dihapus supaya tidak bukan sebagai tanda aja. Kemudian, nah di sini ada contoh. Diketahui ini ya, vektor B, vektor C. Tentukan yang A yaitu 2 kali vektor B. Berarti B-nya kan gini ya, berarti 2 kali vektor B berarti 1, 2. Nah, ini adalah 2B. Kemudian negatif 2C. Nah, sama. Berarti kan C itu begini kan, 1, 2. Nah, karena C positif itu ke bawah, maka C negatif ke atas. Ini vektor 2C. Seperti itu. Jelas ya? Nah, di sini kemudian kita masuk ke gabungan. Diketahui vektor A seperti ini, vektor B seperti ini, vektor C seperti ini, dan vektor D seperti ini. Tentukan yang pertama 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor C. 2A berarti ke kanan ya? Berarti 2 ke kanan. 1, 2. Ini adalah 2A. Ditambah 3C. Nah, C itu kan ke kiri atas. Berarti 1, 2, 3. Oke, gini lah ya. Ini adalah 3C. Sehingga awal A dan akhir C, nah ini digabung, putus-putus, jangan lupa. Nah, ini adalah 2A ditambah 3C. 2A ditambah 3C. Gitu ya. Oke lah, agak miring-miring gak apa-apa. Kemudian B, 2B dikurangi 3D ditambah C. 2B berarti ke bawah ya. 2B ke bawah. 1, 2. Miring ini. Ini 2B dikurangi 3D. Nah, D itu kan arahnya positif ke kiri bawah ya. Pokoknya dia tetap begini aja. Tuh. Nah, kalau D itu kan ke bawah sini, ya kita ke arah kanan. Ini adalah negatif 3D. Kemudian C, C-nya ditambah, berarti ke arah kiri atas kan? Arahnya ke sana. Nah, ini C. Ya sudah, awal A, akhir C digabung. Nah, ini adalah 2B kurang 3D tambah C. Oke, semoga kelihatan ya. Jadi, pelan-pelan sesuai arah. Kalau arahnya positif, sesuai. Tapi kalau arahnya negatif, tinggal tandanya aja yang berubah. Ya. Oke, mungkin kalau misalkan kamu supaya lebih paham, boleh aja. Tadi kan ada negatif 3D, berarti kalau D-nya seperti ini, negatif 3 kan gini, biar kamu gak bingung lah. Gitu ya, jadi negatif 3D berarti ke arah sana, kayak gitu. Oke, silakan di screenshot terlebih dahulu untuk bisa dipelajari ulang. 1, 2, 3.
Oke, mungkin cukup ya untuk pembahasan kali ini mengenai panjang vektor dan juga operasi vektor secara geometri. Semoga bisa paham ya. Dan jangan lupa untuk kasih tanggapan dan juga pertanyaan di komentar. Oke? Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.